warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia beserta dengan fungsinya pada mata pelajaran IPAS kelas 5 sekolah dasar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi organ pernapasan pada manusia beserta dengan fungsinya. Oke, nah seperti kita tahu bersama bahwasanya bernapas itu adalah proses tubuh kita untuk memasukkan udara atau oksigen melalui rongga hidung masuk ke dalam paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida melalui rongga hidung kembali. Artinya, rongga hidung kita itu mempunyai fungsi sebagai tempat masuknya udara dalam bentuk oksigen tadi dan juga tempat keluarnya karbon dioksida. Nah, apakah kalian pernah makan dan tersedak? Nah, ketika kalian pernah makan dan tersedak, itu adalah respon alami tubuh untuk mengeluarkan benda atau zat asing yang masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Nah, di antara organ pencernaan dan organ pernapasan atau di antara kerongkongan dan tenggorokan kita, di antara kerongkongan dan tenggorokan kita itu terdapat satu katup yang disebut sebagai katup epiglotis. Nah, katup tersebut akan membuka apabila kita mengambil udara pernapasan dan katup tersebut akan menutup saat kita menelan sesuatu, termasuk menelan ludah. Coba cek, telan. Nah, ketika kita akan menelan, maka kita akan menghentikan napas kita sebentar. Agar apa? Agar makanan tadi masuk ke dalam sistem pencernaan, tidak masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, maka dari itu, kita tidak boleh makan sambil berbicara. Nah, baik, berkaitan dengan organ pernapasan, organ pernapasan kita itu dimulai dari hidung, kemudian ada faring, kemudian ada laring, dan kemudian ada trakea, ada bronkus, kemudian bronkiolus, alveolus, dan nanti terakhir di bagian paru-paru itu dilindungi oleh sebuah selaput yang disebut sebagai selaput pleura. Baiklah, tadi yang pertama organ pernapasan pada manusia itu adalah hidung, hidung, di mana hidung ini berfungsi sebagai tempat masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Hidung juga berfungsi sebagai tempat untuk menyaring atau memfilter udara melalui bulu hidung yang ada. Kemudian selain itu juga berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk ke dalam faring. Nah, kemudian pada faring itu berfungsi sebagai tempat menghubungkan saluran pencernaan dan juga saluran pernapasan. Nah, di mana nanti di antara kerongkongan dan tenggorokan itu terdapat sebuah katup epiglotis yang tadi di awal video sudah Bapak sampaikan bahwasanya katup itu akan menutup saat menelan sesuatu dan katup akan membuka saat kita mengambil udara masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Nah, setelah dari faring, udara akan masuk ke dalam laring. Di laring inilah terdapat pita suara di mana kita atau manusia itu nanti dapat menghasilkan suara dari pita suara kita yang digetarkan oleh udara yang kita ambil melalui sistem pernapasan. Kemudian ada trakea. Trakea ini merupakan saluran udara yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Itu trakea, antara laring dan bronkus. Nah, setelah udara masuk ke dalam trakea, udara akan diteruskan ke dalam bronkus. Jadi pada bronkus itu merupakan cabang dari trakea yang akan meneruskan udara atau oksigen dari trakea menuju ke dalam paru-paru, menuju ke dalam paru-paru. Itu fungsi dari bronkus. Kemudian setelah dari bronkus, udara akan dibawa ke dalam bronkiolus atau cabang dari bronkus. Nah, di bronkiolus, udara selanjutnya akan diteruskan ke dalam alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2.
Nah, setelah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam paru-paru, maka nanti karbon dioksida yang dihasilkan di sana itu akan dibawa kembali keluar dari tubuh, ya, melewati organ-organ yang tersebut tadi hingga keluar kembali melalui hidung. Nah, paru-paru kita tadi, ya, paru-paru itu diselimuti oleh selaput pelindung yang disebut sebagai pleura. Jadi pleura itu merupakan selaput pelindung yang melindungi paru-paru. Nah, baiklah teman-teman, itulah pembelajaran kita pada hari ini, ya, berkaitan dengan organ pernafasan pada manusia beserta dengan fungsinya. Semoga kalian semua dapat mempelajari dengan baik dan dapat memahami materi dari pembelajaran kali ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.